kenapa di pesantren-pesantren mengajarkan untuk kalau bunuh orang masuk surga? Hah? Apakah itu Yesus ajar? Mana dalilnya? Nah, inilah yang Anda ajari di Islamologi kan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, tanda-tanda pengajaran nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Dan kesemua tanda-tanda ini ada pada diri orang-orang Kristen. Di situ Yesus akan mengusir. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak pernah mengenal kalian. Nah, seperti itu saudara saya Buluko Dukopang. Jadi saya menemukan data di dalam Bible. Menurut hemat saya, kesimpulan saya, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus karena orang Kristen adalah buah dari nabi-nabi palsu. Ini saya berani berbicara karena kita dialog lintas agama. Kalau cuman bertemu untuk ngopi-ngopi, saya tidak akan bahas ini. Karena ranahnya aja sampai saya menyampaikan. Demikian saudara, silakan. Iya Kak, ini kalau menurut saya pribadi yang tadi Kakak bilang itu kan pemahaman Kakak sebagai kaum apologet Islam, toh Kak? Betul. Tapi gini Kak, ya saya juga sebagai orang Kristen, mohon maaf saya tidak bisa terlalu banyak memberi jawab, memberi banyak komentar yang menurut saya sendiri juga tidak pernah memahami ajarannya Kakak seperti apa. Karena bagi saya gini Kak, kita kan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus meyakini dan percaya bahwa apa yang pada dasarnya semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik bagi orang yang menganut agama tersebut. Iya. Kesimpulan kita sama. Semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Benar ya. Tapi tidak semua hal yang baik itu benar. Yang benar itu sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Nah, oke lah, saudara ini tidak bisa memahami tentang Islam, tidak bisa memahami tentang pribadi saya dalam hal berkeyakinan. Tapi boleh tidak saya minta penjelasan dari saudara saya ini, bagaimana pemahaman saudara terhadap klaim Yesus terkait orang yang akan diusir dengan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena poin-poin daripada buah pengajaran nabi palsu itu membuahkan manusia itu sampai pada posisi memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu semuanya ada di dalam Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel menyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Ya, silakan. Memang betul apa yang Yesus bilang itu tadi, seperti Kak bilang, tadi seperti yang Kak bilang tadi itu, bahwa enyahlah, kalau itu sepertinya mengarah kepada orang Kristen, orang yang percaya Yesus, karena ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukan mujizat, dia memakai nama Yesus. Tapi ini juga di satu sisi, Yesus tidak hanya mengingatkan kita sebagai orang Kristen, tapi juga orang, kan gini Kak, kita juga harus dalam tanda petik, ada juga orang yang tidak beragama Kristen tapi percaya Yesus. Jadi maksudnya gini Kak, itu tuh ada dua pemahaman yang kalau menurut saya secara pribadi itu
ada perbedaan. Karena gini ya, ada orang yang memakai nama Yesus itu sebagai tameng. Contoh, dia sebenarnya memakai nama Yesus itu untuk mengusir setan, padahal dia sendiri bisa saja tidak percaya Yesus. Nah, itu yang Yesus mau kritik kepada orang-orang tersebut, Kak. Gitu. Tapi ada juga orang yang hidup dalam Tuhan Yesus, tahu Tuhan, tahu kebenaran, tahu firman. Dia apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, karunia apa yang Tuhan titipkan pada diri dia lakukan, dan apa yang dia buat itu Tuhan buat berhasil. Maksud Yesus mengkritik bahwa enyahlah mereka itu artinya mereka yang istilahnya pakai topeng seperti itu, Kak, munafik, orang-orang munafik, Kak. Sekarang gini, Kak, apakah kita bisa menjamin orang-orang yang beragama Islam dia sendiri tidak munafik, atau orang-orang yang beragama Kristen dia sendiri tidak munafik? Tidak, kan? Yesus mengkritisi orang-orang yang nyala itu bagian dari orang-orang yang memakai nama Yesus tapi hidupnya itu penuh kemunafikan, penuh dengan kepalsuan. Nah, itu yang menurut saya pribadi ayat itu ditafsirkan seperti itu. Itulah kenapa Yesus itu paling tidak mau orang-orang salah menyebut nama dia, begitu, salah memakai namanya, padahal sebenarnya hidup orang itu tidak mengajarkan kasih Kristus dalam hidupnya. Ya mungkin apa yang dia perbuat itu sebagai tameng, apa yang dia buat itu dia menafikan belaka. Ya toh, Kak, kan sekarang juga begini, Kak, kita tidak bisa memungkiri, ingat, kita tidak bisa pungkiri, dan kita juga sekarang ini kita sangat susah bedakan mana nabi palsu, mana yang nabi mana yang bukan nabi palsu. Sekarang begini, Kak, nabi palsu juga mereka juga bernubuat pakai nama Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka mencemarkan. Ya ujung-ujung awal-awal mereka datang baik-baik, tapi nanti pada akhirnya endingnya mereka mulai menghujat Yesus dan lain sebagainya. Itu hati-hati, Kak. Sekarang ajaran ini kalau menurut saya sekarang zaman sudah semakin canggih, segala sesuatu bisa diakses. Jadi kalau menurut saya itu, dan bagi saya pribadi ini memang tantangan kita, Kak, sebagai orang yang paham dalam agama, paham beriman kepada Tuhan kita masing-masing. Ini yang perlu kita waspadai bersama sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ini juga bagian dari tugas kita sebagai orang yang percaya Tuhan, tahu kebenaran. Kita juga harus terus menyuarakan bahwa berhenti hidup seperti penuh kepalsuan itu jangan lagi, Kak. Karena pada suatu saat ingat, penghakiman kita Tuhan yang nanti akan menghakimi kita secara adil. Itu, Kak, itu menurut pemahaman saya, Kak. Mungkin Kakak bisa menanggapi atau... Iya, baik. Terima kasih atas paparan saudara saya yang baik ya. Jadi gini, ini pemahaman saya dihasilkan dari saya membaca, saya menelaah, dan kemudian saya mendudukkan akal saya tanpa membawa doktrin keislaman saya. Saya membaca, saya menelaah, saya mengkaji tanpa membawa tafsiran yang berasal dari keyakinan saya sebagai seorang muslim. Tetapi apa yang saya baca itulah yang ada sesuai dengan apa yang tertulis. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada penganut ajaran Kristen awal, yaitu Katolik. Saya ulang, ini ucapan Yesus kepada muridnya, nasihatnya kepada muridnya, Bani Israel, para pelaku Taurat, bukan Kristen awal, yaitu Katolik. Jadi nanti akan kita lihat, nabi palsunya itu yang datang kepada Yahudi, Bani Israel, bukan yang datang kepada orang Romawi, tapi yang datang kepada Bani Israel. Karena Yesus berkata kepada oknum-oknum Israel, Bani Yakub, muridnya langsung, yaitu mereka yang tidak makan babi, mereka yang penganut Torah, mereka yang bersunat, mereka yang ibadah Sabat.
bukan Kristen. Jadi yang dimaksud di sini nanti akan datang kepada mereka. Nah itu dulu poin pertama. Kemudian di data nomor 16-nya dikatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Tidak dapat. Atau buah ara dipetik dari rumput duri? Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di data 17-nya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kata Yesus. Pohon di sini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata dendrom. Dendrom itu artinya pohon. Kalau buah itu adalah karpos. Jadi sebuah pohon kalau tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik sudah pasti berasal dari pohon yang tidak baik. Ya, Itu satu. iya Kak. Jadi gini. Jadi gini Kak, saya mau sedikit meluruskan ya Kak ya. Iya, Jadi silakan. perkataan Yesus itu Kak, perkataan Yesus itu kalau kita lihat dalam konteks bacaan di Alkitab tertulis demikian Kak gitu. Jadi konteks pada saat itu orang Yahudi itu Kak, ada dua pemahaman yang berbeda. Ada orang Yahudi yang masih murni Yahudi, yang masih percaya adat istiadat dan lain sebagainya. Ada juga orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Contohnya begini Kak, ketika Timotius itu dia mau memberitakan Injil itu, di situ Paulus, guru dari Timotius ini, menguatkan Timotius bahwa hati-hati dengan ajaran sesat, ajaran palsu. Ajaran sesat dan ajaran palsu yang dimaksud pada konteks itu ialah bahwa pada saat itu Kak, mereka budaya Yahudi ini kan masih kental dengan budaya sunat. Jadi bayi laki-laki yang sudah dilahirkan sesudah itu harus disunat. Nah, itulah kenapa Yesus mengkritik budaya mereka. Kalau orang disunat secara lahiriah ya Kak ya. Jadi itulah kenapa Yesus mengkritik mereka bahwa orang yang sudah lahir di dalam Kristus, yang sudah percaya Yesus, sunat lahiriah itu sebenarnya tidak penting lagi. Begitu. Itu jangan kita ikuti adat istiadatnya nenek moyang orang Yahudi. Tapi marilah Yesus mengajak supaya harus percaya bahwa kalau sudah percaya Yesus maka yang disunatkan itu hati. Artinya buang yang namanya kebencian, kemarahan, egois, dosa mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud Yesus pada konteks saat itu Kak, mengenai ajaran palsu, nabi palsu, ajaran sesat dengan yang berkaitan dengan kehidupan Yahudi pada konteks saat itu Kak. Ini yang saya mau luruskan Kak. Terima kasih. Oke, Baik. Jadi sebagai orang belajar, saya paham bahwa pembendaharaan ilmu saudara saya ini luas. Saking luasnya sampai kerangka berpikirnya itu tidak terstruktur dalam mengkaji sebuah materi. Saudara mencoba untuk mengkawinkan materi satu dengan materi lain tanpa ada kesinambungan yang jelas dan tidak teratur sama sekali. Saya bukan mau ngajarin, tapi saya hanya ingin kita semua di sini mendapatkan edukasi yang baik. Justru orang-orang yang Anda katakan tadi tidak bersunat itu dikecam oleh Yesus. Di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2, di situ Yesus melarang murid-muridnya yang asli hidup seperti orang Kristen. Kita lihat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Lalu kemudian beliau berkata, Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang mereka ajarkan artinya yang berasal dari Taurat. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa jangan menuruti perbuatan mereka? Karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Itu satu.
Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar, jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat hormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Jadi perintah Yesus itu jelas, jangan kamu mengikuti perbuatan mereka, sebab mereka hanya berteori tanpa berpraktek. Perintahnya sunat, teori aja, bukan praktek. Justru Yesus mengecam itu. Lalu kalau saudara membawa Timotius, bukan saya mengajari, sekali lagi bukan saya mengajari, tapi saya juga belajar. Tak ada kaitannya Yesus dengan Timotius, tak ada hubungan pengajarannya. Timotius itu adalah anak dari Paulus, anak rohania dari Paulus. Kita baca dalam 1 Timotius 1. Apa yang dikatakan kemudian? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Theos, Juru Selamat kita, yaitu Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Theos Bapa dan Kristus Yesus. Theos kita menyertai engkau, Tuhan kita maksudnya. Jadi ini Paulus, nanti muncul Timotius ketika Paulus menulis surat kepada anak rohaninya bernama Timotius. Jadi tak ada hubungannya itu, jangan disambung-sambungkan. Matius 7 ini murni bercerita tentang Bani Israel, pengikutnya penganut Taurat. Jangan kamu mengikuti mereka yang tidak melakukan Taurat, yang tidak bersunat. Jangan kamu ikuti. Lagian, saudaraku, yang menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat itu Paulus, bukan Yesus. Yesus diutus untuk orang-orang bersunat. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku itu. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan kepada pengikut Yesus dia. Dia keluar untuk non-Yahudi, yaitu untuk Roma, untuk Yunani. Jangan disama-samakan. Makanya saya katakan, wawasan itu boleh luas, pembendaharaan pengetahuan itu bisa luas, tapi kita juga harus mampu membuat kerangka-kerangka ilmu supaya apa yang kita sampaikan itu berkesinambungan dan menjadi edukasi yang sehat. Jangan dicampur adukkan, mengawin-ngawinkan, mencocok-cocokkan dengan apa yang kita inginkan sesuai selera. Tapi harus kerangka berpikirnya itu jelas, terstruktur sesuai dengan data, terproses dengan secara historis. Bukan cuman embulat menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau, sesuai selera. Ya, sekali lagi saya tidak mengajarkan, tapi saya mengingatkan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kamu itu murid Yesus yang bersunat. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri? Tidak dapat. Atau buah arak dipetik dari rumput duri? Tidak bisa. Demikianlah pohon yang tidak baik, ya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi pohon yang tidak baik buahnya tidak baik. Pohon yang baik buahnya baik. Buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Harus dipasangkan. Jadi kalau ada pohon, ada buah, di mana buahnya itu indikasinya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, ini adalah buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik pasti berasal dari pohon yang tidak baik. Buah di sini artinya dendrum. Dendrum ini adalah keyakinan pembawa agama, atau nabi, atau rasul, atau agama, atau simpul. Sedangkan karpos ini hasilnya. Jadi hasilnya yang tidak baik tentu berasal dari pohon yang tidak baik. Umat yang tidak baik berasal dari nabi yang tidak baik. Makanya dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yang dimaksud pohon di sini nabi, yang dimaksud buah di sini umat. Jadi kalau umatnya menyebut Yesus Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, itulah tanda-tanda dari pohon tadi. Pohon sama dengan nabi palsu. Oh, Dalil iya. jelas. Jadi gini, Silakan. Kak. Jadi, Silakan. Kak, jadi maaf ya Kak, saya potong, tapi gini, kalau menurut saya pribadi, ini diskusi ini sebenarnya sudah mau secara tidak langsung
menurut saya pribadi ini sudah mau menjatuhkan begitu. Jadi gini Kak, pada intinya iman Kristen, saya sebagai orang Kristen Kak, 29 tahun, papa mama saya Kristen, saya belajar firman Tuhan. Jadi pada intinya seperti ini Kak, pada intinya yang dapat saya imani, yang selama ini saya belajar juga, pada intinya orang yang hidup di dalam Kristus itu, dia sendiri akan memetik buah-buah. Orang yang hidup di dalam Kristus dan dia benar-benar sungguh taat pada firman Tuhan, dan dia sungguh-sungguh hidup satu hati dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya itu akan menghasilkan buah. Dan kalau memang dia menghasilkan buah, itu akan nampak dalam dia punya kehidupan sehari-hari, mengasihi, mengampuni, saling menolong, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang tidak ada di luar Kristus, intinya bagi saya secara pribadi, apa yang saya sudah imani selama ini, berarti saya tidak bilang bahwa dia itu sesat. Saya tidak berani mengklaim agama di luar Kristen itu. Tapi bagi saya, orang yang tidak hidup dalam Tuhan itu pasti nanti dia akan banyak apa ya istilahnya, akan ada banyak cara jalan, akan banyak segala macam cara dipakai untuk menghujat Yesus. Saya paham maksud Kak. Jadi gini Kak, kalau menurut saya alangkah lebih baik diskusi-diskusi ini, contoh, saya juga pernah belajar agama Islam Kak. Tapi yang saya pelajari itu tentang agama Islam itu dimana ada buah-buah kesinambungan. Contoh, kalau dosen saya pernah ajar kami itu tentang agama Islam itu, contoh gini Kak, di Al-Quran juga ada cerita tentang Nabi Nuh toh Kak. Iya betul. Terus ada cerita juga tentang selain Nabi Nuh ini yang sama Yusuf, ada di Al-Quran juga ada cerita tentang Yusuf toh Kak, betul? Iya Kak? betul. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini, alangkah lebih baik kalau kita ini berdiskusinya seperti ini. Contoh, kan pasti kakak paham lah, kakak sebagai seorang apologet Islam, apa yang saya sebagai orang Kristen bisa pelajari dari Nabi Nuh dalam versi Al-Quran. Dan apa yang kakak bisa pelajari juga dari saya, Nabi Nuh dalam versi Perjanjian Lama, Alkitab. Jadi kalau kayak begini kita bicara tanda nabi, pasti nanti akan banyak ada hujatan, akan banyak orang yang tertawa, akan banyak orang yang merasa bahwa kalau kita tidak bisa jawab, kita bodoh, kita pakai doktrin, kita tidak berdasarkan Alkitab. Kalau menurut saya seperti ini, saya paham maksud Kak, tapi ya saya bersyukur juga ya, dengan kerendahan hati saya bersyukur juga saya mendapatkan ada beberapa poin tadi yang ada penekanan. Itu menurut saya itu yang kakak kasih tahu, sampaikan tadi, menurut saya itu juga bagus untuk saya bisa jadi pegangan gitu. Makasih Kak. Iya, baik. Jadi gini, kalau ada satu hal yang menarik dari pernyataan saudari saya ini, bahwa orang Kristen itu harus satu hati dengan Yesus. Nah, ini harus kemudian kita teliti, karena kata-kata yang tersusun diiringi dengan not yang lembut, kemudian membentuk suatu kalimat, menghasilkan sebuah pesan, kemudian terekspos, masuk ke kuping orang, lalu masuk ke dalam kepala, tembus ke dalam hati, itu bisa menarik simpatik, itu bisa menarik perhatian. Tapi orang yang kritis terhadap sebuah objek, itu tidak akan mudah percaya. Dengan modal kata-kata, dengan modal kalimat lembut, dengan modal suara,
lalu kemudian apa yang disampaikan itu cakupannya kemudian penuh nasihat, orang yang kritis tidak mudah percaya. Kalau dikatakan satu hati dengan Yesus, tidak mungkin menjadi Kristen. Saya to the point aja. Kalau orang Kristen ini satu hati dengan Yesus, sekali lagi saya katakan, mustahil jadi Kristen. Mengapa demikian? Kalau saudara tadi mengatakan, ya silakan Anda belajar tentang Nabi Yusuf versi Al-Quran, silakan belajar tentang Nabi Nuh versi Al-Quran, silakan belajar Nabi Isa versi Al-Quran, Nabi Musa versi Al-Quran, silakan. Dan kami pun akan belajar nabi-nabi tersebut versi kitab kami. Oke, kalau hanya sebatas belajar, it's okay, no problem, tidak ada masalah untuk itu. Tapi permasalahannya sekarang adalah ada sekolah tinggi yang dibentuk, kemudian ada materi Islamologi di dalamnya. Apa tujuannya belajar tentang Islam di sekolah tinggi kekristenan? Untuk apa? Untuk menjadikan Al-Quran dan pemahaman pendalaman materi Al-Quran, meskipun hanya kulit-kulit arinya, sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam yang awam. Itu jelas itu. Dan itu bukan lagi rahasia. Bagaimana kemudian ada mata pelajaran untuk supaya dibuat sedemikian rupa, diramu untuk mendangkalkan akidah. Kenapa bisa terjadi itu? Karena ya mau tidak mau Injil harus diberitakan kepada umat Islam, tetapi dengan selera, dengan cara-cara Filipi 1 nomor 18, dengan cara-cara 1 Korintus 19 nomor 20. Itu cara yang dipakai untuk kemudian mensiarkan Kristen. Ingat, kalau hanya sekedar belajar Bible, belajar kisah nabi-nabi berdasarkan Bible masing-masing, itu tidak ada masalah. Sekali lagi, cuman masalahnya Islam dan Kristen ini dua-duanya agama syiar. Islam mensiarkan Islam dengan cara-cara terang seterang-terangnya, pakai toah di masjid. Tapi kalau Kristen memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, ini dia pakai menggunakan sistem gerakan di bawah tanah. Karena gerakan bawah tanah inilah sepi, senyap, tiba-tiba aja murtad, tetangga yang Islam kemarin tiba-tiba aja berteriak haleluya. Ada apa ini? Ternyata ada persaingan yang tidak sehat. Nah ini yang terjadi, sehingga kebenaran itu harus diungkap, dialog itu harus dibuat. Para pendeta harus berani tampil di depan untuk membicarakan poin-poin kebenaran yang ada di dalam agama Kristen. Kalau kebenaran itu sampai pada konsep keilahian, maka kami umat Islam akan membantu Islam Kristen menjadi satu suara. Mari kita menyembah kepada Tuhan yang sama, mengkitabkan kepada kitab yang sama, mengimani kepada nabi yang sama. Kalau memang itu sampai pada konsep keilahian menurut perspektif wahyu dan akal. Tapi kalau tidak, maka yang berlaku lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda ajarkan agama Anda dengan terang-terangan, kami ajarkan agama kami dengan terang-terangan. Jangan main belakang, jangan main todong, jangan menikam dari belakang dengan cara-cara yang mohon maaf. Bible diterjemahkan menyerupai Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Hampir seluruh istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Al-Quran ada di dalam Bible. Untuk apa itu semua? Orang Kristen tidak beriman kepada Allah, tapi bertaburan kata Allah di dalamnya, lalu diplesetin sedikit Allah. Untuk apa itu semua? Lembut-lembut tetapi meracuni. Itu tidak dibutuhkan. Hak adalah hak, batil tetap batil. Saya lanjut kepada tema. Kalau saudari saya mengatakan satu hati dengan Yesus, jauh. Saya katakan sekali lagi nih, saya katakan, tolong sampaikan kepada pendeta, Bang Sungo menyatakan, kalau semua perkataan Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, misalnya ada di perjanjian lama juga, disusun dari nomor 1 sampai nomor 1 juta perintah dan sabda Yesus, dikumpul lalu dipraktekkan dalam kehidupan keberagamaan, tidak akan mengantarkan manusia itu menjadi Kristen. Tidak akan. Tetapi kalau dipraktekkan semua perkataan Yesus, maka orang itu akan justru menjadi Islam. Itu yang harus diakui. Betul. Tapi kenapa kemudian orang Kristen menjadi Kristen? Bukan karena beriman kepada Yesus, tapi beriman kepada nabi-nabi palsu yang tadi. Makanya saya katakan mohon maaf, ini to the point aja. Kita nggak usah sembunyi-sembunyi. Mari kita buktikan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42? Aku tahu
bahwa engkau selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku Yesus mengajarkannya, aku Yesus memberitakannya, aku Yesus menyampaikan Injil Tuhan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang itu percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Dia tidak pernah mau agar orang percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Tidak mau. Jangankan disebut Tuhan, disebut baik aja Yesus gak mau. Mengapa kau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali dia yang Bapa di surga. Itu aja yang baik. Apalagi dianggap Tuhan, tidak. Aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka murid-muridku percaya bahwa aku adalah utusanmu. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Lalu kemudian sedikit lagi saudariku, nanti Anda boleh tanggapi juga panjang, silakan. Tapi Yesus juga mengatakan begini, Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Barang siapa yang tidak menerima firmanku, perkataanku, itu adalah orang yang tidak mengasihi aku. Berarti kalau mengasihi Yesus, tidak mungkin orang menjadi Kristen, tidak mungkin. Karena menurut Yesus, mengasihi dia, mentaati perkataannya. Tidak ada satupun perkataan yang bisa menyebabkan orang ketika ditaati perkataan Yesus itu menghantarkan orang jatuh menjadi orang Kristen. Tak ada. Semakin Yesus itu ditaatin, semakin membuat orang menjadi Islam, menjadi Muslim, setidaknya menjadi Yahudi. Ya, sekarang gini Kak, pertanyaan ya, silakan. yang sama, saya tanya kembali kepada Kak. Kenapa Kakak beragama Islam? Oke, saya beragama Islam karena mengikuti Yesus. Emangnya Kakak tahu agama Yesus agama Islam? Apakah Yesus beragama Islam? Islam itu adalah pokok-pokok ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah, larangan pencipta langit dan bumi yang datang melalui Nabi dan harus diajarkan kepada kaumnya, umatnya. Itu Islam. Ketundukan kepada aturan Tuhan itu disebut Muslim. Galatia 4. Atau fakta? Itu fakta. Itu fakta. Ini dari mana, Kak? Faktanya, Nabi Adam alaihissalam menerima perintah. Islam itu damai. Berasal dari kata salam. Salam. Jadi salam itu sama dalam bahasa Ibrani salom. Damai. Ketika orang itu mengikuti perintah Tuhan, orang itu damai. Ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, orang itu kacau. Adam taat kepada perintah, berarti dia berislam, dia berdamai dengan perintah Tuhan. Itu dia. Makanya dalam Islam, jadi menurut Kakak agama Kristen tidak paham dan tidak taat pada perintah Tuhan? tidak, betul sama sekali. Yes, Kristen itu anti Kristus. Dari mana Kak tahu orang Kristen anti Kristus? Baik, dalilnya sangat jelas. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak bahwa Yesus itu adalah Kristus? Siapa? Sekarang gini, apakah Kakak yakin apakah agama Kristen menolak Yesus? Sedangkan Kristen sendiri adalah pengikut Kristus. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ini Kak, kalau tidak bisa. Saya, ini Kakak sudah sebenarnya sudah terlampil pahit ya. Oke. Jadi gini, itu yang tadi saya bilang. Kakak sudah ada pemahaman yang hitam kepada kami orang Kristen. Yesus juga pemahaman hitam, Yesus juga terhadap Kristen, bahkan dikatakan sebagai penyesat. Yesus tidak pernah bilang orang Kristen itu penyesat. Oh, jadi yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan itu kan orang-orang pada zaman itu. Bukan, jangan ambigu. Orang-orang yang ada di sekitar dia. Saudariku, jangan ambigu. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa? Sabar Kak, kita jangan omong agama dulu. Karena agama ini, agama Kristen, agama Islam ini baru muncul di akhir. Ingat, agama yang paling pertama yang pada zaman Yesus itu agama Yahudi Kak.
Ya, terus Kristen? Kristen ini kan Hmm. belum ada pada saat itu Kristen Ah, itu, Kak. Ini yang kakak, ini kalau menurut saya ini yang kakak keliru, Kak. Jadi ini jadi gini, Kak. Kalau menurut saya kakak terlalu bersifat tendensius terhadap agama lain. Oh, bukan, saya Karena gini, berdata. Kak. Saya Karena berdata, Kak bilang Dek. agama Kristen, jadi berarti kakak menuduh kami agama Kristen. Yang agama memanggil Katolik. Yesus Tuhan Ya, itu agama apa? Itu dulu poinnya. nah sekarang saya tanya balik. Pada saat konteks saat itu tuh, itu belum ada orang Kristen loh, Kak, yang menyebut nama Yesus Tuhan. Ingat itu. Makanya dikatakan dalam Matius 7, pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Apakah itu ditujukan kepada orang Kristen? Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen? Ini Kak, ini kalau menurut saya kakak sudah keliru. Anda ingin menuduh Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Lalu kakak juga menuduh kami. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Hindu? Buddha? Lalu Ateis? kakak menuduh kami ini sesat dan percaya kepada nabi palsu. Kan buahnya. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, dari buah nabi palsu itu kamu bisa melihat. Apa itu? Memanggil aku Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Masa saya mau bilang Hindu? Kan Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Orang yang disesatkan itu orang yang mati akalnya, tidak mengerti. Itu Yesus omong. Jadi gini, Kak, kalau kita mau berdiskusi tentang hal-hal seperti ini menurut saya pribadi ini hal-hal yang sensitif ya. Makanan kakak beda dengan makanan saya. Menurut saya ini kita tidak perlu dipublikasikan. Terus yang tadi Kak bilang, kita belajar Islamologi itu dengan tujuan nanti untuk apa tadi Kak bilang? Untuk apa? Mengkristenkan. Yes. Memurtadkan orang Islam. Yes. Islam. Yes. Mulai dari apa? Bingkai-bingkai apa gimana? Ya, mulai dari Bibelnya dirubah menjadi Alkitab, isinya istilah-istilah Islam di dalamnya. Gini ya, saya juga belajar Islamologi, kakak sayang. Iya, tahu, saya paham. Saat saya belajar Islamologi itu, Kak, murni tidak ada dosen saya yang mengajarkan supaya orang Islam murtad di awal-awal. Tidak ada. Jadi gini Kak, saat kita belajar belum tentu kita menarik orang. Contoh, saya juga belajar Alkitab. Saya juga pernah belajar Islamologi tentang itu, cerita tentang Nuh, cerita tentang Yusuf, versi Al-Quran. Tapi dosen Islamologi itu dia tidak pernah mengajarkan kami untuk ini Al-Quran lebih benar dan Alkitab salah, atau Alkitab lebih benar, Al-Quran salah. Jadi gini Kak, kalau menurut saya ya lebih baik kita jangan bahas tujuanmu apa itu? Kau nggak tanya dosenmu tujuan kita belajar ini Islamologi apa tujuannya nih Pak dosen? Sudah tanya apa tujuannya? Iya, waktu itu Kak Apa? Ada teman yang tanya, Pak, Ada teman yang tanya. harus belajar Islamologi, padahal kan mata kuliah lain banyak untuk kita pelajari. Dosen saya jawab dengan penuh bijaksana, Kak, kita ini kan Penuh kebohongan. negara Indonesia. Nah, yang notabene-nya Indonesia ini tidak hanya tidak hanya agama Kristen saja. Iya toh Kak, ada agama Islam, Belajar Hindumologi. agama Hindumologi. Katolik. Kenapa tidak belajar Hindumologi, Kita Buddhamologi? belajar Kak, kita Kenapa belajar. cuma Islam? Karena Ya, kita apa? Islam belajar, itu kita belajar. mayoritas ingin di Siapa yang Kristen. bilang kita Gini tidak Mbak, belajar agamanya? Anda itu bukan siapa-siapa ya. Ini pengakuan dari misionaris yang sudah mualaf. Hei ibu jangan cepat
terima makan lurus-lurus apa yang, aduh ibu ini saya mau ngomong saya susah karena aduh. Kan Anda ingin mau nipu-nipu. Ibu, jadi kita juga belajar agama lain ibu, tidak hanya belajar agama Islam karena dosen Apa saya namanya bilang, tuh kalau kau belajar agama Hindu apa namanya? Itu 3 SKS loh. Bu Rama, coba fokus lagi ke Silakan. siapa Kembali yang lagi. menyebut Yesus Silakan, Tuhan itu Bunda. siapa? Silakan lagi cuma. contoh kalau Fokus kita di situ belajar lagi agama cuma. Hindu itu kita Iya, belajar bagaimana menghargai alam, menghargai ciptaan Tuhan. Nggak usah kemana-mana Bu, nggak usah kemana-mana, itu aja kita buktikan yang menyebut Yesus Tuhan itu orang Kristen atau di luar Kristen, itu yang perlu kita bahas. Katakan aja Matius 7:23 itu, ya, biar paham dia. Iya, seperti itu, saudariku. Jadi tadi saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan bahwa menguasai materi terkadang membuat kita itu lupa. Sebagai konseling atau sebagai tutor mentor harus bisa memiliki kerangka berpikir sampai apa yang kita pesan yang kita sampaikan itu masuk di dalam pendalaman materi terhadap orang yang mendengarkan kita. Orang datang ke sini menyimak kita itu kayak ingin tahu, dan yang mereka gunakan menerima dan mencerna materi kita itu adalah alat indera pendengar. Oleh karena itulah kita harus menyajikan materi itu dengan cara-cara yang benar juga. Ini kita sudah ada sampai pada titik muara sebenarnya antara Islam Kristen. Kalau saudari saya mengatakan ini Anda sudah makan pil pahit, tidak. Bedanya saudara dengan saya, sama-sama kita belajar tentang Kristologi. Saya tendensinya adalah mengajak orang-orang itu berpikir dengan akal sehat. Sementara saudara mempertahankan doktrin dan dogma dengan cara apapun. Kan itu poinnya. Maka keberadaan kita dalam sebagai penyampai, niatan, tujuannya sudah berbeda. Makanya saya katakan tadi, pada saat kita memiliki nuansa berpikir besar, berjiwa besar, berilmu besar, wawasan yang besar, itu belum tentu kemudian cakupannya bisa mengajak orang kepada inti kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita meramu sebuah keadaan di mana keadaan itu tidak terstruktur dengan pola yang ada di dalam pemberitaan masa lampau yang hadir bukunya hari ini. Nah, oleh itunya saya katakan kepada saudara saya nih, bahwasanya ketika kita memilih tema nabi-nabi palsu, maka kita harus memisahkan antara dendrom dan karpos, antara pohon dan buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya. Sekarang saya tanya Kak, ya gini ya. Oke, Sekarang silakan. saya tanya, apa yang Yesus ajarkan? Membunuh atau mengasihi? Ah, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya jawab. Apa yang Yesus ajarkan? Saya jawab. Iya. Atau Saya jawab. mengasihi, mengampuni kesalahan orang? Oke, saya atau jawab. Oke, saya jawab ya. Saya pakai data. Saya bukan berasumsi. Jadi saya tidak mendefinisikan kasih itu seperti narasi yang dibangun oleh gereja. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi, mengasihi ini akar katanya kasih. Barang siapa yang tidak kasih kepada aku, dia tidak menuruti firmanku. Berarti kasih itu adalah menuruti firman Yesus. Itu dulu poinnya. Adakah firman Yesus yang bisa kita gunakan menjadikan diri kita menjadi penyembahnya? Ada? Tak ada. Adakah firman Yesus yang mengantarkan kita untuk kemudian beribadah hari Minggu? Ada? Tak ada. Adakah firman Yesus yang bisa mengantarkan kita kemudian masuk ke gereja? Tak ada. Kak. Ingat, Mana dalilnya? kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu hari apa? Sabat itu hari apa? Keluaran. Iya, betul. Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Saya tanya, Sabat itu hari apa? Sabat kalau menurut agama Yahudi itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Yesus memerintahkan ibadah hari apa? Hari Sabat. Hari apa tuh hari Sabat? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kristen ibadah hari apa? Hari Minggu.
Hari Minggu. Sama enggak dengan perkataan Yesus? Tapi apakah itu sesat? Jelas sesat. Hai, Loh, kan jelas ini. Barang siapa, sabar. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Firman Yesus Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa, sabar. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa yang meniadakan. Kalau hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu, berarti sudah ditiadakan hukum sabatnya. Sabat itu soal perhitungan hari antara orang. La haula wala quwata illa billah. Inilah akibat dari buah-buah palsu itu. Sekali lagi saya katakan, kasih kepada Yesus menurut Yesus, jangan menurut gereja. Kerangka berpikir kita ini yang kita harus pakai terhadap pola yang ada di dalam kitab, yang konon katanya kita anggap suci. Kenapa dinodai kesuciannya? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Tidak menuruti perkataanku, aku mengatakan setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada oknum lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Ini perkataan Yesus. Kenapa berubah jadi hari Minggu? Karena Roma Yunani secara turun-temurun ibadah mereka hari Sunday, hari matahari. Mereka penyembah dewa matahari. Maka Yesus menggantikan kemudian dewa matahari. Yesuslah yang disembah. Makanya Kristen mula-mula itu Roma Katolik. Ini tidak ada bantahan dari manapun. Nah sekarang mengasihi itu kepada Yesus dulu, baru kepada orang lain. Apa poin mengasihi Yesus? Menuruti segala perkataan Yesus. Ada nggak perkataan Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Ada nggak perkataan Yesus agar orang memanggil dia Tuhan? Tak ada. Justru Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Tanda-tanda dari buah itu apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada waktu itulah banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Saudari, saya sampaikan kepada saudari, orang yang Kristen sudah sampai pada level bermujizat, itu bukan Kristen sembarangan. Orang Kristen yang sudah sampai pada level mengusir setan, itu bukan Kristen sembarangan. Kristen yang sudah sampai level itu, Kristen yang sudah dikerumuni setan dalam dirinya tuh. Karena tidak mungkin dia mengusir setan kalau tidak ada pengaruh roh di dalam dirinya, nggak mungkin. Tapi ternyata Yesus mengusir orang-orang yang ini. Mengusir. Ada apa? Kenapa mereka diusir? Bukankah memanggil Yesus itu Tuhan adalah ajaran baik? Bukankah kemudian mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus adalah ajaran yang baik? Bukankah adalah ajaran yang baik? Tapi kenapa Yesus kemudian mengusir? Kenapa? Karena orang-orang ini, kata Yesus, tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapak menyembah Yesus atau menyembah dia yang ada di langit? Menyembah dia yang ada di langit. Kehendak Bapak makan babi atau jangan makan babi? Imamat 11 nomor 7, jangan makan babi. Kehendak Bapak jangan bersunat atau sunat? Kehendak Bapak bersunat. Kehendak Bapak hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Sabtu. Kristen melakukan nggak tuh? Tidak. Makanya Kristen diusir. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itu data, itu dalil. Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu Sabtu atau Minggu? Kehendak Bapa itu makan babi atau jangan makan babi? Kehendak Bapa itu bersunat atau jangan bersunat? Kehendak Bapak itu sembah anak Maria atau sembah aku?
Silakan jujur dalam beragama. Jangan tepu-tepu, karena itu akan menghasilkan kalau Anda menurut diusir. saya apa yang Kak omong itu Kak terlalu menelaah lurus-lurus dalam kitab perjanjian lama. Oh iya, memang harus, kita nggak boleh Sedangkan mempolitisir, kita karena itu firman Tuhan. yang kita pelajari ialah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Tuhan mengatakan di Perjanjian Amsal, baru itu barusan. Perjanjian baru yang disampaikan Gurunda itu. Amsal Lama. 3 nomor 5 jelas, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada pikiranmu sendiri. Lalu, Tapi ingat kan, apa kata-kata Yesus di atas kayu salib? bahaya ini. Apa kata Yesus? Eli, lama kata sekali Yesus? itu ya. Apa kata Yesus, Mbak? Ketika dia di atas salib, aku haus, sudah selesai. Mati dia kan? Apa yang sudah selesai? Satu, Apa yang sudah selesai? tadi Apa tuh? di dalam tadi Kak bilang Eli, Apa yang sudah? lama sekali itu ya. Apa yang sudah selesai? Hukum Tuhan yang sudah selesai dengan matinya dia, gitu. Yesus mengatakan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Nah, kira-kira mana kuat itu? Pernyataan Yesus atau pernyataan Yohanes? Islam kemudian diwahyukan oleh Allah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang diplesetin dari ajaran para nabi. Itu Islam datang. Untuk itulah Islam datang, untuk meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan. Polanya jangan Al-Quran, karena Anda tidak beriman. Polanya ucapan Yesus saja. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu poinnya. Apa kehendak Bapak? Kalau Kakak percaya Yesus, kenapa Kakak tidak beragama Kristen? Justru karena saya percaya kepada Yesus, saya tidak mau menjadi Kristen. Siapa bilang? La haula wala quwata illa billah. Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ketika Kerjaan hidup, apa? Yesus ketika hidup menyembah berapa pribadi Tuhan? 2 atau 3 atau 1? 1. Dia dalam beribadah, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, salto-salto, tripping di gereja atau sujud? Sujud. Dia wudhu sebelum ibadah, wudhu. Sebelum masuk ke tempat bait suci, dia mandi ibadah. Di mana? sujud. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud dalam beribadah. Mana dia dalilnya Yesus bernyanyi dalam ibadah? Tunjukkan. Yesus kemudian bersyahadat, hidup kekal itu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, la ilaha illah, tidak ada Tuhan selain engkau, illa anta wa ana rasulullah, dan aku adalah utusanmu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus berpuasa, Yesus bersunnah. Lalu yang bisa mengantarkan saya menjadi Kristen yang mana? Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku nggak mau sama Paulus, aku mau yang diutus kepada Yahudi. Siapa? Yesus. Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Aku mau ke situ. Aku nggak mau ke Paulus. Ini Paulus siapa? Sedangkan Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka ada serigala yang buas. Kenapa dikatakan dia serigala buas? Karena dia mematikan akal manusia, sehingga pengikutnya semuanya akalnya mati.
Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus sendiri menjerat orang dengan cara mematikan akal. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam kitab saudara. Kemudian di situ dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia mematikan akal manusia. Saudara buka di dalam kitab saudara 1 Korintus 1 nomor 19, tapi baca dalam original teksnya. Di situ dikatakan dengan kata Yunani apollom sophia sapos kai senesos, kai senesus. Apa artinya? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir manusia yang cerdas akan kulenyapkan. Dalil. Sekarang saya tanya, Kak. Dalil. Saya tidak ngarang. Sekarang saya Silakan. tanya. Kenapa di pesantren-pesantren mengajarkan untuk kalau bunuh orang masuk surga? Hah? Apakah itu Yesus ajar? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ah, inilah yang Anda ajari di Islamologi kan? Ya. Mana dalilnya? Jangan sembarang dong. Bukan, Kak. Ini yang diajarkan kan di dalam Islamologi itu? Ini Karena sasaran Anda belajar Islamologi itu adalah untuk melakukan perbandingan Islam dan Kristen, dan keburukan-keburukan yang dihadirkan kemudian oleh dosen-dosen Anda jadikan sebagai peluru-peluru cadas yang membunuh Islam-Islam awam untuk mereka meninggalkan keislaman menuju kepada agama yang akan diusir oleh Yesus itu sendiri. Itu jelas. Lalu kenapa, Kak? Kenapa banyak orang Islam yang memilih untuk masuk pesantren lalu belajar ilmu bom itu? Lalu inilah kalian. Harusnya saya bertanya, kenapa kalau Kristen itu ajaran kasih, kenapa dia masuk agama yang diwariskan penjajah? Jawab. Penjajah. Ajaran kasih katanya Kristen. Firman kok. Saya tanya kepada saudara, kalau Kristen itu benar-benar ajaran kasih, pertanyaan saya, kenapa Kristen beragama kepada agama yang diwariskan penjajah? Ingat, penjajah bukan membom 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 100 orang. Penjajah membunuh jutaan manusia, membuat sebangsa dan setanah air itu menjadi janda dan menjadi anak yatim piatu. Kenapa kalau Kristen itu penganut ajaran kasih, kenapa Anda ikut kepada agama yang diwariskan penjajah? Jawab saya dengan jujur. Oh, karena penjajah itu ajaran yang dibawa ajaran kasih. Hendak kepada siapa saya harus mengadu? Hendak kemana otak saya simpan ini supaya saya percaya itu? Kalau Kristen itu ajaran kasih, kenapa mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Kenapa beribadah kepada rumah ibadah yang diwariskan penjajah? Kenapa kemudian menjadikan apa? Saya pernah dengar dari teman saya nih, kalau Ngeles lagi kau. ngeles lagi gimana ini? Lalu banyak ngeles, Bunda. Sekarang Terlalu begini. banyak ngeles ini. Begini. Yang lain mohon izin. Begini saja, saudariku yang saya kasihi. Gini. Saya membawa data dalil. Tolong tunjukkan nanti data dalil yang seirama dengan dalil saya. Oke? Al-Quranul Karim mengatakan begini. Kata benar ala Bani Israel. Saya baca dalil. Susah, Kak. Kakak petik-petik ayat Alkitab yang menurut kakak, menurut pemahaman kakak. Ya sekarang bantah saya dulu. Sesuai dengan dalil Anda juga menurut pemahaman saudara. Kok bukan agama Kristen? Sekarang bantah saya dengan menggunakan data-data di kitab saudara. Kenapa Anda tidak bantah saya dengan dalil-dalil? Manusia itu harus diketahui baru dicintai. Tapi Tuhan Yesus itu harus dicintai baru kita tahu. Justru menyebutnya Tuhan diusir. Anda bisa tuntaskan enggak itu? Anda bisa menuntaskan enggak bahwa yang memanggil Yesus Tuhan itulah yang diusir? Bisa enggak keluar dari sana? Kembali, saya nanti minta dalil kepada saudara saya ini. Al-Quran mengatakan bahwa annahu man qatala nafsan bigairi nafsin au fasadih fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Saya tidak mengerti ini, engkau. Sabar, nanti saya akan pahamkan. Saya hanya mengedukasi terhadap Islam juga yang ada di bawah. Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'an. Al-Quran mengatakan, barang siapa membunuh 1 orang saja, bukan karena orang itu membunuh orang lain,
atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia yang telah membunuh itu seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan satu manusia saja, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini tidak dibilang Kristen, Islam, Hindu, semua manusia. Barang siapa membunuh satu orang, maka dia sama saja membunuh seluruh umat manusia. Orang yang membunuh sesama manusia itu di dalam Al-Quran tempatnya di neraka. Nah sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalil seperti ini dalam kitab saudara. Ada enggak? Itu bagus ada teriak-teriak ya, dipukul ada yang teriak. Suara apa itu Kak? Tetangga Seolah-olah saya, kau yang dipukul. tetangga saya dipukul gara-gara 2 minggu nggak mandi sama emaknya. Padahal usianya sudah 52 tahun. Aduh Kak, saya bukan tidak mau berdebat. Saya senang juga sih belajar-belajar seperti ini. Tapi kalau menurut saya kita agak sedikit berbeda dalam banyak hal ya Kak. Karena kakak Islam, saya Kristen. Kakak paham agamanya kakak, saya juga paham agama saya. Jadi gini, intinya gini Saka, dengan kerendahan hati kita yang paling penting dalam hidup ini, karena hidup kan cuma satu kali toh Kak. Alangkah lebih baik kita saling mengasihi Saka. Saya senang juga belajar. Yang paling penting gunakan Kalau saya akal pribadi, dulu. saya jujur, Gunakan saya akal pribadi, dulu deh. saya Saudari- senang so- sama Iya. saya pribadi, saya jujur Kak, saya senang sama cara berdoanya teman-teman muslim ya. 5 waktu bagi saya itu 5 waktu itu sangat bagus sekali kalau agama lain juga mau mencontohi. Iya toh Kak, itu dimana kita benar-benar harus punya waktu saat teduh dengan Tuhan, itu baik. 5 waktu itu saya senang, jujur saya pernah ke Labuan Bajo Kak, saya pernah ke Labuan Bajo. Nah waktu itu kan saya tinggal di ada satu perumahan yang dekat dengan masjid. Nah awal-awal itu saya tinggal di rumah itu kan, rumahnya itu kan berdekatan dengan masjid. Jadi setiap ada jam-jam tertentu itu kan ada bunyi toa dari masjid untuk umat beribadah. Awal-awalnya itu jujur saya merasa gelisah, saya tidak tenang karena saya tidak suka dengar suara masjid. Tapi pada akhirnya di situ saya belajar bahwa ternyata ini hal yang baik yang harus kita pelajari dari teman-teman agama Islam, bahwa pentingnya saling mengingatkan. Jadi rumah Allah, rumah Tuhan, masjid, gereja, penting sekali mengingatkan kepada umat jam ibadah itu dimanapun, kesibukan apapun kita harus beribadah. Dan akhirnya Kak, karena saya sudah sering dengar suara tua dari masjid itu, ini saya juga saja. Jadi ketika orang Islam beribadah dengan jam-jam yang sudah sesuai dengan bunyi tua masjid itu, akhirnya saya juga ambil waktu untuk saat teduh beribadah di kamar sesuai dengan kepercayaan saya. Itu pertama. Yang kedua Kak, yang saya belajar dari agama kakak, saya orang Kristen, papa mama saya Kristen, tapi keluarga dari papa saya ada juga yang kawin sama Islam. Saya senang, saya sangat senang dari agama Islam itu. Yang saya senang itu karena selain ibadahnya teratur, saya juga senang kalau menurut saya orang Islam itu mengajarkan kita perempuan kalau mau masuk rumah Tuhan itu benar-benar harus pakai pakaian yang sopan. Saya senang. Pengalaman saya ada juga orang yang
Ah, ada juga orang yang berpakaian sembarang ke tempat ibadah, tapi bagi saya pribadi, saya belajar dari Islam, kalau kita mau bertemu Tuhan, itu benar-benar kita harus bersih lahir batin. Ya, artinya bersih lahir batin itu hati bersih, karena kalau gini, kalau hati kita bersih, kita beribadah juga enak, itu yang saya pelajari dari agama Islam. Dan juga saya senang agama Islam itu, saya kan di Itulah sini, buah yang baik. iya, Itulah buah yang baik. Tentunya berasal dari baik, pohon benar. yang baik. Tetangga-tetangga saya Bukan di Roma sini, 3 ayat 7, Bunda ya. Bukan Roma 3 ayat 7. ya benar. Aja Bang Juma yang nanggapin, alah. Jadi saya, maksudnya ini saya mau kasih tahu, ini pengalaman saya, pemahaman saya. Saya senang nih, di satu sisi saya senang sekali cara memberinya orang Islam ya, teman-teman di Muslim ini mengajarkan bagaimana kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih itu tidak hanya berteori, tapi juga buktikan dengan memberi. Orang kalau punya kelebihan, kalau dia rajin memberi, pasti Tuhan banyak berikan dia kelimpahan. Itu yang saya sangat saya pribadi, saya tidak tahu saudara-saudara saya tidak tahu orang tua, tapi saya pribadi, saya sangat senang. Saya sangat senang kalau belajar banyak dari Islam itu, Kak. Oke, baik. Cara berpuasanya juga saya setuju. Orang kalau berpuasa tidak hanya menahan lapar secara jasmani, tapi juga bagaimana menahan amarah, dengki, emosi, kata-kata kotor. Itu yang saya pelajari. Mungkin itu saja Bang Suma yang saya mau sampaikan dan teman-teman. Terima kasih. Baik. Jadi yang saya lakukan, yang kami lakukan sebagai seorang Muslim yang diperintahkan kemudian untuk melaksanakan amalan soleh, kedatangan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa rahmat itu? Rahmat itu kalau dalam bahasa Indonesia lah, itulah yang disebut kasih sayang. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk mengasihi dan menyayangi alam semesta. Yang saya lakukan ini adalah wujud kasih sayang kepada saudara. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara-cara yang baik. Illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka yang ada di antara orang-orang ahli kitab. Katakan kepada mereka, wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Kami telah beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada kami. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, kemudian Allah juga mengatakan begini dalam Al-Quran, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan saja, dan yang takut kepada Tuhan pencipta yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Satu lagi, Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi saudara saya, kalau malam ini kemudian saudara terguncang dengan penjelasan dan penjabaran saya, itu dikarenakan adanya
wujud kasih dari kami sampai kami harus 24 jam mengingatkan, menasehatkan, mengedukasi, memperingati, meluruskan, memberi kaedah, setelah mentadaburi, menyebarkan kemudian kebenaran itu. Jadi kami belajar Bible bukan untuk menyesatkan Anda. Kami belajar Bible untuk menyelamatkan Anda. Apa keuntungannya kemudian setelah Anda diselamatkan? Anda mendapatkan jannah. Keuntungan kami apa? Semata-mata karena kasih sayang kepada Anda. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah tidak kuat, ya sebagai aktivis gereja, dan saya tahu Anda adalah misionaris, pahami bahwa materi-materi yang Anda dapatkan selama Anda pembekalan sampai menuju kepada kerja lapangan, memurtadkan orang, itu sudah tidak sebebas dulu. Sekarang sudah ada para apologet Islam Indonesia yang siap menjadi garda terdepan membentengi akidah umat Islam agar tidak terperdaya dengan misionaris-misionaris, aktivis-aktivis gereja yang bertutur kata lembut tetapi hatinya penuh dengan amarah, angkara murka. Demikian.